Heboh, pengakuan Vena Melinda pernah mengalami trauma berat dengan rumah masa lalunya yang ditempati bersama Ivan Fadila, mantan suaminya. Saking traumanya dengan rumah tersebut, selama beberapa tahun, Vena bahkan hanya untuk lewat di depannya saja ia sampai tak sanggup melakukannya. Lantas, apa yang membuat Vena kini bisa kembali menginjakan kaki di rumah tersebut, merenovasinya besar-besaran, dan bahkan akan menempatinya pada tahun depan bersama Atala dan Fania? Apa yang membuat rumah tersebut akan menjadi istana Vena Melinda dan keluarga? Di tengah semangat Vena merenovasi rumah yang dulu menyimpan pengalaman buruk hingga membuat Vena trauma, terungkap keinginan Vena untuk mendapatkan jodoh. 9 tahun betah menjanda, seperti apa kriteria calon pendamping hidup Vena Melinda? Benarkah Vena selalu menguji setiap calon suaminya untuk melihat sejauh mana mereka masuk dalam kriteria yang telah dipatoknya? Benarkah pula di dalam tas tangan Vena terdapat foto pria calon pendamping hidup idaman Vena? Verrell Bramasta berencana untuk berlibur akhir tahun ini keliling Amerika dan akan memboyong keluarga besar termasuk sang ayah Ivan Fadila, Atala, dan tim sebanyak 20 orang. Apa yang membuat Vena Melinda ibundanya dan Fania tidak ikut serta dalam liburan tersebut? Benarkah Verrell yang tahun ini sukses membangun 2 unit rumah baru juga berharap mendapatkan jodohnya di tahun depan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setiap orang pasti memiliki masa lalunya masing-masing. Ada yang menyenangkan dan baik, ada pula yang menyedihkan atau buruk. Artis Vena Melinda yang ditemui di Indigo Production kemarin mengaku memiliki kenangan yang menyedihkan, bahkan sampai mengalami trauma mendalam terkait dengan rumah yang ditempatinya bersama mantan suami Ivan Fadila di masa lalu. Rasa trauma itu membuat Vena meninggalkan rumah tersebut selama 9 tahun lebih. Bercerai dengan Ivan Fadila 8 Maret 2014, Vena tak mau menempati rumah tersebut dan memilih tinggal di apartemen bersama Verrell, Atala, dan juga Fania. Bahkan begitu dalamnya trauma yang dirasakan Vena, sampai membuatnya untuk sekedar lewat di depan rumah itu pun ia tak sanggup melakukannya selama sekian tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, Vena memaafkan masa lalunya yang buruk dan ikhlas menerimanya. Kini rasa traumanya telah hilang. Bahkan, Vena mulai menata kembali rumah tersebut dengan merenovasinya besar-besaran yang akan ditempatinya bersama Fania dan Atala pada April tahun depan. Rumah penuh dengan memori. Karena dulu aku tinggal di sini 6 tahun, 7 tahun, waktu Verrell Atala masih kecil banget. Dan di rumah ini banyak banget dari sejarah-sejarah kehidupan perkawinan aku yang dulu gitu. Itu kan rumah banyak banget memorinya. Jadi aku dulu lewat aja nggak mau, saking traumanya. Sekarang bisa duduk nih, padahal belum jadi, tapi udah bisa sambil ngebayangin, oh nanti ini keren nih kalau ini gini, nanti ini gini gitu. Jadi itulah dibilang ikhlas. Kalau sudah ikhlas, udah nggak ada tuh masa lalu yang jelek atau sakit hati sama siapapun di dunia ini, udah nggak ada. Udah aku maafin, udah aku istilahnya hilangkan dari otak, memori, pikiran, hati, karena nggak ada penting-pentingnya juga kan. Yang penting adalah aku sekarang harus sehat, harus yang bisa insya Allah ya sama anak-anak jauh lebih bisa menunjukkan bahwa aku tuh baik-baik aja, aku sehat. Jadi anak-anak lihat aku juga nggak ada beban. Coba kalau lihat ibunya
ringkih, merintih, pedih, ngapain juga kali ya gitu. Jadi alhamdulillah udah berubah semua. Kan aku terakhir meninggalkan rumah itu, aku ingat banget tuh 3 Januari 2013. Di saat itu berpisah pertama kali itu aku keluar dari rumah itu sampai nanti kalau pindah berarti awal April 2022, 9 tahun. 9 tahun lebih berapa bulan, itu butuh waktu. Dan memang buat aku rumah itu nggak salah rumahnya ya, yang salah kan orangnya ya. Jadi rumahnya ngapain mesti ditakutin. Sikap Vena yang ikhlas menerima masa lalunya yang ia rasa buruk menyembuhkan luka hatinya yang selama ini membuatnya dihantui rasa traumatis. Bahkan, rasa trauma itu kini berganti dengan bahagia melihat progres renovasi rumah yang begitu cepat dengan konsep Japandi alias Jepang Skandinavian yang memadukan unsur tanah, kayu, dan batu, di mana menurut Vena, ketiga unsur tersebut akan menyeruakan aura positif dan semangat hidup bagi mereka yang menghuninya. Ia mendesain rumah tersebut persis istana impiannya, di mana akan ada selain kolam renang yang luas, kebun dan taman bermain bagi Vania, juga dilengkapi 5 kamar tidur untuk anggota keluarganya, dilengkapi ruang podcast dan ruang karaoke. Lagi bangun rumah nih, renovasi rumah yang dulu. Insya Allah nanti awal April bisa pindah. Bukan Bali ya, itu Japandi. Japandi itu adalah Jepang Skandinavian. Jadi itu yang buat aku, itu aku banget. Karena rumah itu kan harus cerminan karakter kita. Jadi aku memberanikan diri renovasi karena Atala kan udah pingin banget punya space ya. Kalau di apartemen tahu sendiri kecil. Kemudian aku pikir aku juga harus punya studio nih buat YouTube channel aku. Nggak mungkin kan di tempat gym mulu, nggak, masih 65%. Tinggal finishing sih. Tapi aku lagi sibuk juga untuk cari interior design. Lagi sibuk juga untuk cari, ya namanya bangun rumah ya kan mesti sambil menghayal, sambil yang duitnya juga harus dikumpulin juga ya, karena kan ternyata nggak sedikit gitu. Yang pasti ini akan clean banget, clean rumahnya tuh kayak keren banget sih menurut aku karena simple tapi elegan. Dan buat aku Japandi itu ada unsur tanah, ada unsur kayu, ada unsur batu karena aku pakai batu alam juga. Jadi aku pengen di rumah ini tuh aku bener-bener ngerasa semua aura positif dan juga semangat hidup tuh ada. Makanya aku pengen bikin rumahku istanaku. Aku pengen bikin vertical garden. Kemarin belum Vania minta permintaannya, Mama harus ada ayunan sama perosotan. Aduh di mana lagi? Tapi harus diakomodir. Jadi ya itulah PR banget. Udah PR nyari uangnya, PR ngawasin kontraktornya. Aduh ternyata super woman banget, jadi berasa ya. Terus kamarnya Feral dulu tangganya di tengah, pindah kamar Feral di atas semua, hanya kamar Atala yang di bawah karena dia pengen katanya hangout sama teman-temannya, jadi dia nggak mau ada orang-orang lain. Aku semua di atas, kamar Mama, kamar Vania, kamar aku, kamar Feral, terus semua di atas, walk-in closet aku di atas. Terus ada dapurnya dapur bersih, dia bisa. Terus ada kayak mungkin ruang karaoke apa piano gitu ya di tengah-tengah, dia bisa nyanyi-nyanyi. Ada ruang podcast juga sebelah kamarnya dia, ada garden. Menurut aku tuh pas gitu dengan keinginanku. Jadi aku udah gak sabar sih sebenarnya pengen pindah gitu. Jadi aku sekarang berusaha untuk lebih relax dan menerima. Oke, kalau buat yang single mom terima aja, memang kita single mom gitu. Nikmatin your time, your quality times being alone gitu. Nanti kalau tiba-tiba dikasih rezeki kita udah sibuk tuh ngurusin suami, masakin, gak punya me time lagi mungkin gitu. Jadi pokoknya nikmatin yang Allah kasih hari ini gitu. Dan insya Allah ya udah, yang namanya penyakit-penyakit jangan sampai mampir karena kita udah gak stressful gitu loh. Udah biasa aja ngadepinnya. Mengejutkan, pengakuan Vena Melinda yang alami trauma dengan rumah masa lalunya. Benarkah Vena masih berharap mendapat jodoh setelah 9 tahun menjanda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
aku Kak Zena, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh, Vena Melinda 9 tahun lebih alami trauma dengan rumah masa lalunya. Tidak demikian dalam hal kehidupan asmara. 9 tahun hidup menjanda pasca bercerai dari Ivan Fadila, Vena rupanya masih berharap mendapatkan jodoh yang diberikan sang halik kepadanya. Beberapa kriteria utama calon pendamping hidup Vena: pria berhati baik, bisa menjadi imam yang baik, bisa memimpin sholat, dan bisa membimbingnya dengan baik, bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan laki-laki yang sukses dan bertanggung jawab. Dengan semua kriteria tersebut, Vena juga berharap bahwa rumah tangga yang mereka bangun kelak akan melibatkan Allah di dalamnya, sehingga rumah tangga mereka menjadi bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah, hingga maut yang memisahkan mereka. Ya ingin, tapi kan sekali lagi aku nggak mau cari. Kalau aku mau cari, aku udah menikah dari kemarin. Aku hanya menunggu jodoh dari Allah. Jodoh dari Allah itu siapa nggak tahu. Yang jelas aku selalu bilang, karena aku udah berhijab, pengen dapat orang yang bisa jadi imam, yang sholatnya bagus, yang imamnya bacaannya bagus, tapi juga kerja ya, bukan nggak kerja gitu. Ya punya pekerjaan tetap, bukan yang istilahnya harus yang kaya raya pejabat, itu bonus. Tapi yang paling penting, kalaupun menikah nanti, basic cara kita berkeluarga adalah melibatkan Allah. Nah gimana tuh melibatkan Allah? Kita nggak akan mencintai orang itu melebihi cinta kita kepada Allah. Nah itu niatnya aja udah bilang, cari dong imam yang benar-benar juga mencintai saya karena mencintai Allah. Begitupun saya, itu pasti nggak akan fragile. Karena pengalaman saya sudah membuktikan kalau perkawinan tanpa melibatkan Allah dan tidak ada Allah dalam kehidupan perkawinan itu fragile terhadap yang namanya macam-macam. Jadi ya insya Allah dapat orang yang visi misinya sama, itu hanya Allah yang tahu. Dan hatinya baik. Kalau dari 9 tahun ini banyak yang berbagai macam karakter, tapi kalau yang hatinya baik dan Allah yang cari itu nggak banyak sih gitu. Jadi memang nanti akan datang pas aku juga yakin sama orang itu. Dan yang pasti kan aku juga tes aku adalah bisa nggak jadi imam gitu. Bisa nggak dia mimpin sholat aku, bagus nggak bacaannya, bisa nggak membimbing aku. Selain dia bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab lah, nggak mungkin lah gitu. Itu aja sih gitu. Nanti kan rezeki datang sendiri pasti. Udah dari kapan? Mama gaul dong kata Tala, ngapain ngerem di rumah? Emangnya kamu gaul-gaul udah tahu COVID? Aku bilang, mama nggak perlu gaul, yang namanya jodoh dari Allah nggak usah gaul, dia datang sendiri. Nggak percaya anak-anak sekarang kan, mana ada datang sendiri, ya pasti datang, aku yakin aja. Pokoknya intinya mudah-mudahan 2022 aku sehat terus, kemudian bisa umroh bareng anak-anak, itu harapan aku. Insya Allah Allah kasih keajaiban itu. Kemudian apalagi ya, aku diberikan itu tadi jodoh sejati dari Allah ya, yang itu benar-benar dari Allah, dan itu aku udah alhamdulillah sabar menanti sampai tiba waktunya, entah kapan. Ya itu aja sih, aku pengen juga ya seperti tadi, pengen punya imam, pengen punya teman tua, insya Allah bahagia, samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Di tengah harapannya mendapatkan jodoh lagi, Vena Melinda yang kini melekat dengan image wanita karir dan terlihat awet muda, tak bisa ditampik masih tampak energik dan penampilannya memikat di mata kaum Adam. Apalagi pasca Vena berhijab, penampilannya terlihat semakin elegan, lengkap dengan tas tangan yang modis. Tim Intens Investigasi pun penasaran dengan isi tas tangan Vena yang rupanya berani ia bongkar isinya saat dirinya ditemui di Indigo Production kemarin. Barang apa saja yang selalu ada dalam tas tangan Vena? Yang nggak boleh ketinggalan power bank, kabel, handphone harus 2 karena ini buat Vena's Cake ya. Kemudian ini permen, ini tisu basah. Nah ini tuh apa yo?
Ini adalah bedak aku tuh. Aku tetap ya harus touch up. Ini adalah tuh pensil alis. Secara alisnya kosong ya. Ini lem bulu mata. Udah sama ini paling ATM gitu-gitu. Aku nggak bawa. Dikit aja di slot gitu ya. Udah nggak ada barang-barang ini. Ah tuh. Ini kan ya harus ada cash lah. Ini apa ya? Tuh, ini kartuku, ini KTP. KTP SIM. Ini STNK. Ini mainannya Fania. Ini harus ada cash lah, barang 100 untuk ya ngasih-ngasih orang. Aku bawa yang perlu-perlu karena aku nyetir ya berarti SIM. Bawa kartu ATM gak usah banyak-banyak, satu aja nanti kalau lupa. Ini kunci kamar by the way, bukan kunci. Ini kunci mobil secara nyetir sendiri. Ini lipstick tetap. Ini kabel. Udah. Ini tisu basah. Ya gitu aja isinya. Nggak ada yang istimewa. Oh, hand sanitizer udah ada di mobil. Di mobil lengkap. Ada apa tuh namanya yang pakai colokin terus itu uap semua. Apa yang namanya air purifier. Ada juga tisu basah. Ada juga untuk semprot-semprot baju. Ada parfum. Ada sendal. Ada sepatu hak. Oh, udah macam-macam. Pokoknya mobilku lengkap. Saat Vena Melinda masih berharap mendapatkan jodoh setelah sekian tahun menjanda. Seperti apa rencana liburan Verrell Bramasta putranya keliling Amerika akhir tahun ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pengakuan mengejutkan Vena Melinda bahwa dirinya masih berharap mendapatkan jodoh setelah 9 tahun lebih hidup menjanda. Putra sulungnya Verrell Bramasta justru berharap bisa memenuhi nazar dan janjinya untuk berlibur keliling Amerika akhir tahun ini bersama keluarga besarnya, di antaranya sang ayah Ivan Fadila, ibu sambungnya, Atala, dan sebagainya. Pada liburan kali ini, Verrell mengaku akan memboyong tim yang selama ini selalu menemaninya bekerja seperti asisten, road manager, dan teman-teman sebanyak 20 orang. Namun, pada liburan selama sekitar 20 hari dari tanggal 23 Desember hingga 10 Januari 2022 tersebut, Ibunda Verrell, Vena Melinda, dan Fania tidak ikut serta, memilih menghabiskan liburan akhir tahun di rumah saja. Kalau nggak salah Verrell ke Amerika ya. Atala mungkin ikut ke Amerika, berarti saya di rumah untuk keberapa kali saya di rumah sendirian sama Fania. Ya, maksudnya kan tidak bersama Verrell, tidak bersama Atala, tapi saya ada di dalam doa mereka. Karena buat saya dimanapun mereka berada, sejauh apapun, hati itu kan nggak bisa dijauhin gitu. Jadi alhamdulillah nih Allah kasih saya kesempatan untuk banyak merenung di tahun baru. Orang mungkin di tahun baru lihat fireworks atau mungkin ya gimana rame-rame. Saya udah berapa tahun ini kalau saya tahun baru ya saya di rumah aja sama Fania sholat berdua aja. Tahun lalu aku udah janji ke papa mau ngasih kado jalan-jalan keliling Eropa. Cuman karena Eropa masih ribet, jadi aku ganti sama jalan-jalan keliling Amerika. Dan akhir tahun ini kita berangkat ke Amerika. 3 minggu lagi aku berangkat ke Amerika. Rencana sih sama papa, sama rame lah sama. Karena aku pernah nazar waktu itu kalau Putri Untuk Pangeran itu sampai 500 episode, aku mau ngajak tim aku yang ikut aku syuting jalan-jalan ke Amerika. Dan alhamdulillah sekarang udah 600 episode, udah lebih. Ya udah kita jalan-jalan ke Amerika. Ada asisten aku yang suka ngikut aku, ada road manager aku juga, ada papa aku juga, teman-teman aku juga, keluarga teman-teman ikut. Kita udah rencana kayak mau berapa hari di mana gitu, dan setelah dari Amerika juga kita udah berencana mau ke Dubai. Jadi ntar di Dubai juga ada beberapa teman-teman yang ikut juga ke sana nyusul, teman-teman selebritis juga nyusul ke sana. Kalau sama Dubai dan Amerika mungkin 20-an ada kali, 20 lebih ada kali ya.
Aku 23 Desember aku berangkat. Sampai mungkin 10 Januari ya. Liburan akhir tahun Farel bersama keluarga dan tim merupakan ungkapan rasa terima kasih Farel atas kesuksesan yang ia raih di tahun ini. Bagaimana tidak? Di tahun ini, selain episode sinetron Putri untuk Pangeran yang dibintanginya bertambah panjang, Farel juga tengah membangun 2 unit rumah sekaligus, yaitu di Sentul dan di Jagakarsa. Kedua unit rumah yang tengah dalam proses pembangunan dan renovasi tersebut diperkirakan akan selesai 7 bulan lagi. Seperti apa konsep rumah idaman Farel? Benarkah di tengah kesuksesan yang diraihnya, Farel juga berharap menemukan jodoh di tahun depan? Updatean semua sih pasti jadi tahun depan. Cuman yang mana yang jadi duluan belum tahu ya, karena balap-balapan ya, tergantung yang mana yang jadi duluan aja. Sentul tahun depan, yang di Jagakarsa juga tahun depan. Kalau yang di Jagakarsa tuh ditargetin 5-7 bulan dari 1 bulan yang lalu. Berarti itu emang lebaran kapan? Enggak deh, kayaknya harusnya sebelum itu ya. Kalau yang Jagakarsa harusnya sebelum itu. Kalau yang Sentul mungkin karena lebih besar, jadi tapi progresnya udah lebih duluan yang Sentul, jadi ya mungkin akan jadi di waktu yang bersamaan mungkin ya. Mungkin sampai sekarang masih nggak ada pasangan kali ya. Itu kayaknya agak misteri ilahi di situ ya. Jadi cuman ya target semoga di tahun depan udah bisa menemukan jodoh yang bisa ke arah lebih serius. Ujian dari Allah tuh kan bisa kesenangan, bisa kesusahan. Aku nggak mau Farel ujian kesenangannya ini tidak menjadikan dia pribadi yang lebih baik. Jadi aku harus bilang sama Farel, Mama tidak bangga di titik yang itu. Mama bangga kalau Farel sudah dikasih kesuksesan, kekayaan, tapi tetap bisa menghargai ibu. Bisa juga ingat kapan dia sholat, bisa ingat kapan dia sedekah, bisa dia ke rumah Allah melalui itu haji ataupun umroh. Itu hal-hal wajib yang dilakukan oleh seorang yang diberikan begitu banyak uang atau kesuksesan. Jadi kalau saya tidak pernah bangga dengan di titik itunya. Tapi saya bangga kalau anak saya jadi orang yang berakhlak baik dan beradab. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.